Saya memandangnya itu sebagai ada peluang di situ, ada masa depan di situ, karena ketika anak-anak muda ini mau mencoba, mereka minat, berarti di mata mereka ini barang bisa laku. Nama saya Asfa Fuadi, saya founder dari Craft Denim. Craft Denim adalah home industry yang ingin melestarikan kembali kebudayaan tenun tradisional di Pekalongan. Sebelum ada Craft Denim, saya kuliah. Jadi ceritanya agak panjang. Sebenarnya saat kuliah ini, usaha orang tua saya mengalami satu musibah, yaitu kalau teman-teman ingat semuanya waktu bom Bali. Jadi almarhum ayah saya itu merupakan salah satu supplier kain tenun untuk dijual di Jalan Legian. Nah itu saat itu ada bom Bali 1, bom Bali 2. Kebetulan nggak ada biaya kuliah. Habis itu untuk kuliah saya harus kerja apa aja di Jogja. Jadi profesi sebelum adanya Craft Denim ini adalah pembuat gitar custom dan pembuat kaos untuk mahasiswa-mahasiswa baru di kampus di Jogja. Nah, jadi kebetulan juga dulu saya suka ngeband, suka gambar, suka ngeband. Nah, ngeband ini saat sampai di Jogja, akhirnya saya masuk ke sebuah sekolah musik namanya Oldin. Di situ teman-teman dan saya juga belajar berlomba-lomba untuk cari job reguleran di kafe gitu. Nah, kebetulan saya dapat job reguleran di kafe waktu itu namanya Homesick sama Lucifer. Nah, itu saya sama band saya ngebawain lagu-lagu blues reguler. Itu dari situ, pendapatan dari situ untuk saya kumpulin untuk bayar kos. Kemudian di luar itu saya bikin komunitas juga sama teman-teman, komunitas anak-anak band yang jarang dipanggil buat manggung. Akhirnya kita bikin acara sendiri, bikin acara kolaborasi sama komunitas lain. Tapi di situ teman-teman saya mungkin nggak sadar. Jadi saya kumpulin pemusik yang banyak ini, anak-anak band atau musisi yang banyak, karena saya juga bikin gitar custom di Solo yang akhirnya saya jual ke Jogja. Nah, karena banyak teman-teman di Jogja, saya pinjam misalkan Fender Jazz Bass saya yang asli, saya pinjam, saya bawa ke Solo untuk direplika. Kemudian saya jualannya kan enak, jadi bener-bener mirip banget 90% sama aslinya. Kadang gitar Gibson atau Flying V dan lain-lain. Saya jadi desainer grafis di website 99designs.com. Nah, semuanya itu pokoknya buat menyelesaikan kuliah di Jogja, buat bayar kuliah sambil cari pengalaman, karena saya sadar banget saya ini berasal dari Pekalongan, Deso. Sampai ke Jogja harus dapat ilmu yang banyak, harus dapat teman yang banyak. Ini awal mulanya sih ada mata kuliah namanya kewirausahaan. By the way, saya kuliah di Universitas Islam Indonesia jurusan Teknik Kimia Konsentrasi Teknologi Tekstil tahun 2006. Lulusnya tahun 2013, lama banget karena saya harus kerja cari uang. Nah, ada mata kuliah kewirausahaan, di situ dosen saya namanya Pak Aris. Masuk, ucapkan salam, tahu-tahu nulis di papan tulis, ide tambah kreativitas Anda, tambah fasilitas orang lain, tambah pasar sama dengan uang. Nah, dari situ saya berpikir, saya nggak punya modal, tapi saya merasa memiliki ide dan kreativitas. Lalu terjadi itulah, saya cari fasilitas orang lain yang kira-kira bisa. Jadi dari situ kan tetap judulnya saya nggak punya modal duit. Itu tetap saya minta DP 50%. Uang DP 50% itu saya untuk beli kain kaos. Terus saya masukin ke teman yang tukang sablon yang saya dapat dari komunitas musik tadi. Saya masukin ke teman tukang sablon sama penjahit. Setelah selesai, saya janjiin, Mas, Mbak, tolong saya minta ini saya bawa dulu pelunasan, besok pagi saya kesini untuk bayar pelunasannya. Nah, belum sampai besok pagi, masih malam-malam tuh waktu itu yang pertama tuh sekitaran jam 10, saya masih inget. Saya anterin ke yang nyablon sama yang jahit uangnya itu. Jadi mereka dari situlah mereka percaya sekali, dua kali, terus akhirnya itu saya lakukan terus menerus sampai selesai kuliah.
Sebenarnya pengen banget, cuman karena udah terbiasa mandiri, akhirnya langsung usaha aja deh gitu. Cuman memang banyak banget pembelajarannya dari ngadepin orang, ngadepin customer, supplier. Ditipu supplier tuh sering sekali karena saya dianggap anak kecil kan, masih kecil, usahanya tenun, jadi gampang dibohong-bohongin. Dan terus manajemen nggak tahu karena belum pernah punya pengalaman kerja ikut orang lain atau perusahaan. I learned the hard way. Jadi sebenarnya malahan craft denim ini ada sebelum saya lulus. Saya lulus 2013, 2012 udah bikin craft denim. Awal mulanya jadi kakek saya ini memang tokoh pionir tenun di Pekalongan. Ayah saya pun bikin tenun. Jadi ada waktu itu saya masih ingat ada 3 pemuda dari Jakarta yang tinggi-tinggi datang ke sini, yang brandnya namanya Bluesfield. Nah, mereka sangat berjasa sekali sih buat saya. Jadi ngobrol-ngobrol, terus datang ke tempat kakek saya. Pas banget saya pulang dari Jogja ke Pekalongan. Kok tumben ada anak-anak muda pesen tenun. Mas, mau ngapain ke sini? Pesen kain apa? Saya kan heran. Mereka cerita, ini pengennya bikin jeans. Emang bisa jeans ditenun? Bisa, diliatin lah videonya Momotaro. Alat tenunnya sama, yang tenun cewek lagi. Jadi kan berarti kayak nggak perlu power yang kuat ya. Masa sih nggak bisa? Nah, saya sebagai seseorang yang saat itu masih kuliah kan, belum lulus di teknik kimia konsentrasi teknologi tekstil, merasa tertantang. Akhirnya saya ngobrol sama ayah saya yang ada usaha tenun juga sendirian, tapi yang udah bangkrut lah istilahnya. Secara teknis sudah pernah coba bikin sampel. Kurang lebih itu setelah 6 bulan saya baru ketemu konstruksi yang oke buat jeans. Jadi jeans ini gampang-gampang susah. Dulu nggak kenal Gamatex, nggak kenal Mas Eko, kenal Mas Devri, nggak bisa tanya ini pakai sisir berapa sih, ini pakai benangnya nomor berapa sih, nggak bisa. Jadi mau nggak mau saya beli, saya warna benangnya, lalu dicoba di alat tenun. Setelah dicoba terlalu tipis atau shifting, bergeser, gagal. Coba lagi pakai kerapatan yang lebih rapat dengan benang yang sama, masih kurang rapat. Akhirnya beli benang yang besar, pakai kerapatannya, pakai sisir yang rapat, nggak bisa gerak, nggak bisa ditenun. Nah, akhirnya sampai saya mikir-mikir lagi, oh ini harus ada yang dimodifikasi sedikit. Saya buka buku lagi, karena tekstil ini kan ilmu matematis, semuanya kelihatan. Jadi tegangan benangnya harus konstan, terus kepadatan kainnya harus seperti ini, dan lain-lain. Akhirnya dimodif sedikit alat tenun itu udah habis-habisan sih, udah kayak uang saya tuh udah habis. Pokoknya kalau habis ini udah nggak ketemu ya udahlah. Akhirnya ketemu tuh di bulan ke-6. Saya panggil tukang kayu, dirubah, ketemu, alhamdulillah saya sampelin, jalan. Akhirnya tetap masih ada clash juga sama ayah saya, sama almarhum ayah saya. Karena ayah saya terbiasa sama klien-kliennya dulu kali pesen 500 meter, 1000 meter gitu kan. Nah, kalau ini kan anak-anak muda ini yang punya brand butuh pembuktian dulu ya. Saya rasa butuh pembuktian dulu, kayak kan belum pernah pakai alat tenun. Ini gimana ya hasilnya ya? Harus dicoba dulu, dijahit, terus difoto, terus kekuatannya coba. Nah, saya memandangnya itu sebagai ada peluang di situ, ada masa depan di situ, karena ketika anak-anak muda ini mau mencoba, mereka minat, berarti di mata mereka ini barang bisa laku. Dan mereka ini kan orang-orang yang punya brand ini bukan orang sembarangan. Mereka udah jalan-jalan, hunting kemana-mana, hunting lihat bahan baku, hunting lihat produk jadi. Nah, itu pertimbangan saya. Akhirnya, singkat cerita, akhirnya saya bikin sendiri craft denim ini, yang dulunya namanya bukan craft denim, dulu namanya Lumintu. Waktu awal saya bikin, terus saya ngontrak tempat. Tadi modal saya 6 juta rupiah, tambah ngontrak tempat ini rumah tua. Saya pinjam uang kakak saya 6 juta. Yang akhirnya nanti dia nggak mau dibalikin duitnya karena udah kelamaan saya pinjemnya. Iya, akhirnya kita memutuskan untuk membuat produk itu di tahun-tahun sekitaran 2017, bikin brand sendiri. Tadi kan cuma vendor aja. Karena gini, ada di satu titik saya itu bosen ngeladenin orang terus, karena segala hal bisa diklaim. Jadi pembuatan kain ini kan variabelnya banyak, dari benangnya, pewarnaannya, kerapatan kainnya atau hasilnya, timeline, itu banyak banget yang bisa dikomplain kan. Saya ada di satu titik waktu itu, aduh capek banget dikomplain terus, kena reject terus, rugi nggak jadi untung. Akhirnya ya udahlah bikin brand aja, karena saya juga suka ngedesain kan. Bikin brand aja pelan-pelan, karena kalau bikin brand, bikin produk, ketika orang suka dibeli, nggak suka ya udah. Ini
Jadi ya semangat kolaborasinya tinggi. Ketika kita komunal atau menjadi satu, itu akan lebih kuat. Lalu bisa kolaborasi sama yang lain-lain, seperti saat ini kita sedang berkolaborasi sama Filosofi Kopi. Bentar lagi, mungkin dalam bulan depan akan rilis. Itu karena pameran Inacraft. Jadi dari dulu banget almarhum ayah saya tuh pengen ikut pameran Inacraft tapi nggak bisa masuk. Ternyata Inacraft itu kan sudah ada kuotanya, udah ada jatahnya. Singkat cerita orang luar asosiasi itu nggak bisa masuk. Akhirnya gimana caranya saya biar masuk? Boleh, kamu bisa masuk. Kamu harus ikut lomba di Inacraft namanya Emerging Award. Inacraft Emerging Awards untuk pelaku usaha muda yang punya dampak ke lingkungan dan ke masyarakat. Hadiahnya apa? Kalau juara 3, kamu boleh ikut Inacraft, bayar full. Kalau juara 2, kamu ikut Inacraft, bayar separuh. Kalau juara 1, ikut Inacraft gratis. Nah, dari situ awalnya saya coba waktu itu ngangkat, yang saya ikutkan tuh handspan. Handspan itu jadi benang yang dipintal pakai tangan, serat katun dipintal pakai tangan dari Tuban, lalu diwarna indigo, ditenun jadi jeans. Itu kebetulan alhamdulillah dapat juara 2, jadi saya bayar separuh. Dari situlah petualangan dimulai. Dulu itu sekitaran tahun-tahun 2015-16an, ada sekumpulan mahasiswa dari kampus mana gitu ya di Surabaya datang ke sini. Kan memang banyak yang tugas suruh bikin brand gitu kan, terus cari yang unik, datanglah. Nah itu ada beberapa kelompok, ada yang dari ITB, ada yang dari Prasmul, ada yang dari Surabaya. Ini yang menarik. Jadi udah datang, udah lihat-lihat, ngobrol dari pagi sampai sore. Terus saya sebagai pelaku UMKM ngarep dong, dipesan berapa banyak nih, dipesan berapa meter. Saya tanyain di situ, Mas gimana, jadi pesen nggak? Oh maaf Mas, saya harus meeting dulu sama teman-teman satu tim karena ini tugas kelompok dan niatnya ini sekalian mau dibikin brand sekalian sampai buat kerjaan gitu. Oke, meetingnya kapan Mas? Besok meetingnya, besok sore saya kabarin Mas, jadi pesen berapa. Oke siap. Dah besoknya udah pulang ke Surabaya, udah saya tunggu sampai jam 4 sore kok belum ada kabar nih. Akhirnya saya kontak, gimana Mas, jadi pesen nggak? Ini mumpung kuotanya lagi kosong. Biasalah basa-basi vendor. Akhirnya dijawab yang tidak saya duga banget. Mohon maaf Mas, nggak jadi pesen karena dengan pakai kainnya Mas ini belum terbukti brand kita akan laku. Kita lebih milih beli kain dari Thailand aja atau dari Jepang. Saya lupa waktu itu. Oh ya udah, ya sudah. Nah itu, oh ya udah, mungkin memang kayak gini jalannya yang harus saya tempuh ya. Nah, di sisi lain ada di Instagram ada yang nge-DM saya. Jadi ada orang Belanda bikin tas. Waktu itu DM-DM-an di Instagram. Terus dia mau pameran di Amsterdam Denim Days yang dilanjutin di Jerman. Itu tuh intinya dia nggak mau ngeluarin duit buat beli kain. Akhirnya yaudah kita kolaborasi. Kamu bayar ongkos kirim aja. Aku kasih kain. Kamu butuhnya berapa? Saya kirim kain. Udah. Ternyata banyak yang suka. Banyak yang suka. Cuman nggak tahu ya dia kok ordernya nggak sampai ke saya. Tapi ada brand yang lihat. Saya waktu itu kirim juga kain, saya tulisin Lumintu. Waktu itu namanya belum Craft Denim, masih Lumintu. Terus sama dia dijembreng, saya minta ditaruh di standnya. Tapi kayaknya nggak ditaruh di standnya, cuma dijembreng, difoto, dikirimin ke saya. Ada brand yang lihat, terus langsung cari saya di Instagram dan di Facebook, nge-DM saya, email saya mau ke Indonesia bulan depan, mau ketemu kamu. Bisa nggak kamu ketemu Jakarta? Bisa, saya langsung samperin ke Jakarta. Nah, dari situ awal mulanya. Ternyata beliau ini head designernya Tommy Hilfiger, yang bikin brand sendiri, yang concern ke tradisional tekstil kayak tenun, ikat, terus warna alam. Nah dari situ sih, saya posting di Instagram, tentunya saya udah izin juga. Baru anak-anak Indonesia nih melek, wah kainnya ternyata udah dipakai di Eropa. Nah dari situ pada cuk Mas mau. Semuanya itu, saya nggak tahu di hidup orang lain ya, di hidup saya semuanya nggak ada yang instan. Kayak Craft Denim ini, tadi dengan segala masalahnya, mungkin banyak orang yang pernah pesen dan dikecewakan oleh Craft Denim. Saya minta maaf karena sedang berproses dan memang nggak ada yang instan. Untuk catatan aja, saya itu baru bisa ambil profit bersih itu di tahun ke-7. Tahun ke-7 saya usaha, iya beneran. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ada orderan A, udah selesai, ada profit buat nge-cover orderan B. Selesai ada profit buat nge-cover orderan C. Selalu kayak gitu terus sampai tahun ke-7 baru, loh alhamdulillah nih untung saya segini. Baru tahun ke-7. Lalu arti Craft Denim buat saya tuh seperti
seperti anak saya sendiri. Udah berkali-kali banyak yang pengen invest, banyak yang pengen ikut. Tapi saya enggak, ayo kita bikin yang baru aja, yang lain aja. Craft Denim pengen saya asuh sampai besar. Karena benar-benar ceritanya dan perjalanannya tuh nggak bisa dibeli pakai duit menurut saya. Nggak semua orang bisa menikmati kesusahan dan kesabaran kayak gitu. Oke, harapan saya untuk Craft Denim kedepannya sama juga kayak brand-brand lain ya, semakin banyak diminati sama orang-orang, sama anak-anak muda tentunya. Karena di sini kita berusaha bikin walaupun prosesnya tradisional dan menggunakan warna alam, tapi produk-produknya bisa dipakai setiap hari. Sebagai contoh kayak baju-baju yang kita produksi ini, karena saya ini orang Pekalongan, lahir di Pekalongan, besar di Pekalongan dan banyak berkegiatan di Pekalongan dan Jogja dulunya. Saya bosen ngeliat motif batik karena untuk bikin motif batik yang nggak resmi itu saya kayaknya nggak bisa. Akhirnya saya pakai motif-motif lain yang saya suka aja, desain-desain Jepang atau desain-desain yang non batik. Nah harapannya itu supaya bisa dikonsumsi oleh orang lebih banyak dan tujuannya sama supaya bisa dinikmati untuk lebih banyak orang. Dan selain buat Craft Denim, harapan saya adalah saya nggak sendirian. Mudah-mudahan ada teman-teman yang termotivasi atau terinspirasi atau apapun itu untuk lebih peduli ke lingkungan, ke pelestarian kebudayaan, terutama di craft. Karena saya pernah pernah ditanyain sama namanya Pak Dini, mantan dosen Politeknik Batik di sini. Kamu pengen sukses nggak? Oh pengen dong Pak. Kenapa emangnya? Kamu ingat pesan saya ya? Kenapa Pak? Kamu boleh sukses, kamu boleh pengen sukses, tapi tolong jangan ikut mencemari sungai di Pekalongan. Nah itu nusuk banget di hati saya. Dari situ saya lebih giat belajar warna alam, lebih giat explore atau riset di warna alam. Itu juga saya harapkan teman-teman juga mempertimbangkan itu sih, teman-teman yang lain. Kalau pengen sukses boleh, tapi jangan rusak alam. Kalaupun mau pakai kimia ya bikin pengolahan limbah yang benar dan dipakai. Jangan dipakai ya cuma pas ada kunjungan dari pemerintah atau lembaga apa doang. Ini nih menarik sekali. Jadi sebenarnya kalau orang melihat, orang memandang kita sangat bertolak belakang ya, dari yang satu modern, yang satu tradisional ya kan. Tapi bukan berarti tradisional dan modern nggak bisa bersatu. Jadi ketika satu yang tradisional ketemu teknologi akan menghasilkan satu yang sangat istimewa sekali. Jadi sebentar lagi ini akan ada pameran yang diikuti oleh Craft Denim, yaitu Inacraft Youth, Inacraft on Oktober di bulan Oktober tanggal 4 sampai 8. Di situ rencananya kita akan merilis artikel yang sedang kita kolaborasikan antara Craft Denim dengan Gamatex, yaitu kain yang pembuatannya menggunakan jakwas, lalu diwarna menggunakan warna alam dan dijadikan produk ala Craft Denim. Jadi ada cara-cara pembuatan kain yang dengan alat-alat tradisional ini tidak bisa dicapai dan Gamatex punya itu. Oke, kita saling membutuhkan, kita saling support. Mudah-mudahan diterima sama orang banyak. Amin. Tentunya lebih banyak orang yang terinspirasi ya. Jadi seperti tadi saya kemukakan, ada yang nggak bisa diproduksi sama tradisional, tapi bisa diproduksi oleh Gamatex. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan daur ulang. Itu sangat baik sekali karena kita mengurangi sampah dan menggunakan mesin modern untuk pembuatan motif, pembuatan pattern. Ini sangat istimewa sekali sih menurut saya, karena hal-hal seperti ini nggak bisa diakses sama desainer brand. Dan kita bisa mengaksesnya, tapi ya kita harus banyak diskusi lah, kayak di mesin-mesin ini nih nggak sembarangan desain bisa masuk karena kita harus tahu basic-basicnya ya, secara teknis. Mudah-mudahan oke hasilnya. Jadi karakter roughnya atau tradisionalnya tetap dapat. Terus kemudian dari sisi estetikanya, dari artnya kita ada. Jadi beli satu dapat dua. Saya sih puas banget sama hasil dari kolaborasi ini, Gamatex. Oke.